kita boleh dipertemukan Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang boleh berasal daripada Tuhan. Duduk baik-baik ya, duduk baik-baik ya, begitu. Hari ini kita akan memulai kegiatan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan tema hidup bergantung kepada Allah. Namun sebelumnya, Ibu ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Perlukan Juru Selamat Agar Jangan Ku Sesat. Semua tahu ini lagu? Oke. 1, 2, 3. Ku perlukan Juru Selamat agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Oke, Ibu minta Tia pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Jika kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tia. Silakan duduk semuanya. Nanti pada akhir baru di akhir pembelajaran baru kita kumpul buku catatan mingguan ya. Semua hadir toh hari ini? Hadir semua? Oke, semua hadir. Tidak ada yang sakit ya, tidak ada yang tidak datang. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan judul hidup yang bergantung kepada Allah. Kompetensi dasar kita yaitu pertama, mengakui keterbatasan sebagai manusia. Yang kedua, memiliki perilaku yang menunjukkan kesadaran atas keterbatasan manusia. Yang berikut, memahami keterbatasan manusia. Yang keempat, membuat karya yang mengekspresikan keterbatasan sebagai manusia. Nah, di akhir pembelajaran nanti anak-anak semua, di akhir kita belajar hari ini ada tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Yaitu yang pertama, anak-anak semua diharapkan selesai pembelajaran hidup yang bergantung kepada Allah, anak-anak semua dapat menjelaskan alasan manusia bergantung kepada Allah. Yang berikut, yang kedua, anak-anak semua dapat mendaftarkan penyakit yang pernah dialami. Penyakit apa-apa saja yang pernah dialami atau mungkin pernah lihat orang menderita sakit tersebut ya. Yang berikut, siswa dapat membuat clipping tentang penderitaan yang dialami manusia. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan perbuatan yang dilakukan ketika teman sakit. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan di depan. Ada gambar apa-apa saja? Gambar apa-apa
bergantung kepada sebuah pohon, tetapi tidak membuat pohon ini mati. Nah, hari ini judul atau tema kita yaitu hidup yang bergantung kepada Tuhan. Sama seperti anak kecil yang selalu hidup membutuhkan ibunya, yang selalu bergantung sepenuhnya kepada ibunya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Kita selalu dituntut untuk bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika kita masih kecil, apa saja yang kita buat, kita selalu membutuhkan orang tua. Kebutuhan kita. Ketika kita sedih, misalnya ada teman yang pukul, ada kakak yang pukul kita lari pasti kepada orang tua. Ketika kita melihat mama ada di rumah, kita merasanya orang tua. Ketika kita pulang sekolah, ada mama bapak, kita merasanya nyaman. Kita merasa tenang. Malam mau tidur, kalau ada bapak mama, pasti kita merasa tenang. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Makna hidup yang bergantung kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, karena kita semua ini adalah milik Allah. Kita semuanya adalah milik Allah. Kita manusia sangat terbatas. Kita sangat terbatas sehingga kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Tanpa Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hidup dan mati manusia ada di tangan siapa? Tuhan. Jadi untuk itulah kita manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang membutuhkan orang tua, begitu juga kita anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena apa? Sama seperti anak kecil, dia tidak bisa mandi sendiri. Kalau tidak ada dia punya mama yang kasih mandi, tidak bisa buat apa-apa. Begitu juga dengan kita yang hidup tanpa Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama seorang tokoh yang bernama Ayub. Ayub ini adalah seorang yang saleh. Nah, Alkitab kita terambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22 dan dilanjutkan dengan Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan menonton bersama-sama tayangan berikutnya. Semua perhatikan baik-baik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Enjoy. Jadi seperti apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang memperberai? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan.
pasti akan melakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit, pasti akan membunuh. Engkau apa? Membunuh? Bagaimana mungkin Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayo, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiran. Semua sudah ingat tadi cerita tentang Ayub? Oke. Kira-kira apa yang terjadi dengan Ayub? Siapa itu Ayub? Siapa yang tahu? Ayub adalah seorang yang saleh, orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi di sini apa yang dialami oleh Ayub? Dia dari dalam cerita tadi dia menderita atau dia senang? Menderita. Apa-apa saja. Kenapa sampai Ayub menderita? Hah? Apa yang terjadi dengan Ayub? Atau penderitaan apa yang dialami oleh Ayub? Istrinya marah sama dia. Istrinya lari meninggalkan dia. Apa lagi? Harta kekayaannya harta kekayaannya dirampok orang. Apa lagi? Lumbu-lumbunya habis terbakar. Para pekerjanya dibunuh. Apa lagi? Sahabat-sahabatnya datang menghakimi dia. Terus dia menderita apa? Penyakit yang begitu mengerikan. Seluruh tubuhnya itu penuh dengan luka. Itu penderitaan yang membuat yang dialami oleh siapa? Ayub. Terus kira-kira dengan penderitaan itu apa yang Ayub buat begitu? Dia meninggalkan Tuhan? Atau dia tetap setia kepada Tuhan? Dia tetap setia, betul. Dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan istrinya bilang, masih bertekunkah engkau? Kutukilah kutukilah Allahmu. Tetapi dia bilang, engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan saja? Itu membuktikan bahwa Ayub tetap setia, walaupun dia mengalami banyak penderitaan. Kira-kira apa saja yang dipunyai oleh Ayub pada saat itu? Berapa orang yang punya anak? Berapa orang? 7 orang anak laki-laki. 7 orang anak laki-laki Dan 3 orang anak perempuan. dan 3 orang anak perempuan. Apalagi dia mempunyai banyak harta. 7.000 kambing, 3.000 unta, 500 lembu dan 500 keledai. Dia memiliki banyak budak. Jadi itu adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Dan dalam satu hari pun dimusnahkan oleh siapa? Siapa yang musnahkan? Iblis. Tadi awal-awal iblis datang tawar-menawar dari siapa? Tuhan. Iblis bilang,
Tuhan tanya sama iblis toh, engkau lihat hambaku Ayub? Jadi iblis bilang, saya melihat. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh iblis menghancurkan apa yang dipunyai oleh Ayub. Harta kekayaannya, anak-anaknya, lumbung-lumbungnya, sahabat-sahabatnya. Tetapi pada akhirnya Ayub tetap setia kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau tanya dulu. Kira-kira jenis-jenis penyakit apa atau penderitaan apa yang dialami oleh manusia? Sakit penyakit apa yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari? Sakit kepala. Sakit kepala. Sakit perut. Sakit perut. Apa lagi? Sakit corona. Iya. Saat ini sedang genting-gentingnya sakit corona. Kalau sakit corona, orang-orang mulai takut sudah. Apa lagi? Batuk. Dan sakit yang terakhir apa itu? Penyakit kusta. Penyakit kusta. Itu jenis-jenis penyakit yang sering kita lihat, yang sering kita alami dalam hidup. Nah, apa yang harus kita buat ketika kita menderita sakit? Jangan putus asa. Jangan putus asa seperti Ayub. Jangan putus asa. Apa lagi? Semakin mendekati diri dengan Tuhan. Semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan cara apa kita mendekatkan diri dengan Tuhan? Berdoa. Berdoa apa lagi? Baca firman Tuhan. Memuji Tuhan, baca firman Tuhan dan Berdoa. Apa lagi? Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita, dalam senang maupun susah. Apa lagi? Tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Jadi anak-anak semua, hari ini kita belajar bahwa ketika kita mengalami sakit, kita mengalami penderitaan, mungkin kehilangan orang tua atau sedih, mengalami kesedihan, kita jangan putus asa. Kita belajar seorang tokoh yang begitu kuat yang bernama Ayub. Dia begitu kuat. Dia begitu setia dengan Tuhan. Dia tetap setia dengan Tuhan di tengah penderitaan yang dialaminya. Nah, saat ini juga kita belajar bagaimana sikap kita yang baik sebagai seorang teman ketika ada teman kita yang sakit. Apa yang kita buat? Kita pergi menjenguk dia. Apa lagi? Menghibur hatinya. Apa lagi? Berdoa untuk Tuhan. berdoa untuk teman yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Kita hari ini sudah belajar bagaimana Tuhan berperkara dalam kehidupan Ayub. Ayub dipulihkan dari segala macam penderitaan yang dialaminya. Ayub dikuatkan oleh Tuhan sehingga dia mampu menjalankan setiap penderitaan, dia mampu menerima setiap penderitaan yang ada. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bukti-bukti bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub yaitu apa? Yang pertama, dia memaafkan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, ia menyadari kesalahannya Dan memohon ampun kepada Tuhan. ya, dan dia memohon ampun kepada Tuhan. Yang berikut, Dia mendapatkan 2 kali lipat semua yang diambil. dia mendapatkan apa yang hilang 2 kali Lipat. Jadi itu ketika Ayub tetap setia di tengah penderitaannya, pada akhirnya Ayub mendapatkan kembali apa yang hilang. Alasan kenapa manusia bergantung kepada Tuhan? Karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Karena manusia adalah ciptaan Allah. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena hidup dan mati manusia ada di tangan siapa? Tuhan. Untuk itu
manusia harus bergantung kepada pemilik hidup, yaitu Tuhan. Nah, hari ini kita masuk dalam kesimpulan saat ini, yaitu manusia adalah makhluk yang terbatas. Allah lah yang memberi napas hidup bagi manusia. Allah satu-satunya penyelamat kita. Untuk itu, hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan kita. Ketika kita sakit, kita tidak perlu meminta pertolongan kepada orang lain seperti dukun. Kita perlu ke rumah sakit, kita perlu minum obat. Tetapi hal yang paling penting yaitu kita datang kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Allah lah yang memberikan kita segala sesuatu. Entah itu kesehatan, entah itu orang tua, papa mama kita. Untuk itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semua ini adalah alasan mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi anak-anak semua, hari ini pembelajaran kita tentang apa tadi? Hidup yang bergantung kepada Tuhan. Hidup yang bergantung kepada Tuhan. Ibu ada tugas untuk minggu depan ya. Tugas kita yaitu kita cari di koran atau majalah, buat clipping tentang hidup yang bergantung kepada Tuhan. Entah itu berupa gambar atau berupa kesaksian hidup yang ditulis di koran atau majalah, kita gunting baru tempel di dalam buku gambar ya. Supaya ibu periksa minggu depan sebagai tugas kita ya. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu ajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. 1, 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah ombak dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat tinggiku diriangannya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Semua tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar hari ini lewat seorang tokoh, yaitu Ayub, yang tetap setia di tengah penderitaan yang dialami. Ajarlah kepada kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, walaupun kami masih kecil, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami arti hidup yang bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan berpisah dari tempat ini menuju ke tempat kami masing-masing. Kiranya Allah sendiri memimpin kami, sertai kami, jaga lindungi kami, sehingga kami berkumpul bersama dengan keluarga kami dengan membawa shalom daripada Tuhan. Inilah doa dan semua yang kami ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan dengan pembelajaran